Talenta para suster diwujudkan tidak hanya dalam seni sulam, tetapi juga dalam bidang lainnya menghasilkan karya yang luar biasa. Palungan bayi Yesus berkembang pada era barok di Eropa. Para Yesuit secara khusus memelopori pembuatan palungan untuk Yesus. Pada dekade pertama abad ke-19, tradisi palungan Natal telah memudar dari gereja dan sebagian besar keluarga Kristiani. Selama masa pembaruan gereja Katolik dari sekularisasi, para suster menghidupkan kembali tradisi membangun palungan Natal di gereja-gereja. Hal ini dimulai oleh Louis Hensel, guru Clara Fey. Pada 29 November 1829, dia menulis kepada temannya yang seorang penyair, Clemens Brentano, "Beberapa waktu luang yang saya miliki ingin saya isi dengan pekerjaan yang sangat menyenangkan di masa Advent. Saya ingin membuat tempat tidur bayi untuk Kanak Yesus. Saya sudah memiliki patung Maria dan Yusuf, gembala dan malaikat, tetapi tidak akan sempurna tanpa Kanak Yesus. Karena tanpanya, orang tidak akan menemukan keindahan dari bayi mungil itu di sini." Tahun 1850, Clara Fey mendapat hadiah patung Kanak Yesus dari temannya, Francisca Xavier. Patung ini terbuat dari lilin. Seorang suster, Suster Petra atau Mathilde Schoenstatt, merasa tertarik akan patung lilin ini. Ia menghabiskan banyak waktu sampai berhasil membuatnya. Ia meminta seorang seniman untuk membuat cetakan dan pertama-tama membuat patung lilin hanya untuk asrama putri. Namun, permintaan untuk produksi karya seni ini begitu besar sehingga dibuatlah studio untuk pengerjaannya. Ketika Suster Petra meninggal tahun 1894, tertulis dalam kronik, "Pada malam Natal, 70 kotak besar dengan perlengkapan kandang Natal lengkap dengan figur-figur surgawi dikirim ke berbagai tempat. Ada perlengkapan kandang Natal yang berukuran lebih kecil, patung bayi Yesus dan sejenisnya dalam berbagai variasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Semua karya seni ini tercipta melalui tangan-tangan para suster yang dilatih selama beberapa waktu lamanya." Di etalase ini, kita dapat melihat beberapa patung lilin Kanak Yesus dari tahun 1861 sampai 1903. Patung-patung ini mengenakan pakaian yang bervariasi sesuai dengan tema tertentu. Di etalase berikut, kita dapat melihat perlengkapan yang diperlukan untuk pembuatan patung lilin. Sebuah cetakan gips dibuat dari kayu atau tembikar untuk kepala dan anggota badannya. Lilin yang terdiri dari berbagai komponen tersebut dipanaskan, kemudian dituang ke dalam cetakan.
Setelah beberapa waktu, sisa lilin yang cair dituang kembali keluar cetakan untuk mendapatkan cetakan lilin yang berlubang. Setelah patung lilin dihaluskan, ia diwarnai dengan menggunakan cat minyak. Untuk membuat sosoknya lebih alami, para suster mulai membuat rangka dari kayu. Awalnya, pakaian patung menggunakan kertas yang diwarnai, kemudian beralih dengan menggunakan kain, khususnya untuk patung yang berukuran lebih dari 80 cm. Patung lilin ini berasal dari biara di Windhoek. Patung ini dibuat tahun 1920. Sampai tahun 2018, patung-patung ini digunakan selama masa Natal. Di lemari ini terdapat buku arsip untuk pengerjaan patung lilin selama tahun 1861 sampai 1903. Buku ini memberikan kita gambaran bagaimana produksi dan penjualan saat itu berlangsung. Karya seni patung lilin tidak hanya dihargai di Jerman. Ada juga permintaan dari luar Eropa, termasuk dari ordo monastik yang tertarik dengan karya seni para suster. Permintaan tidak hanya meningkat secara konsisten, melainkan pengiriman juga ditujukan bahkan ke negara-negara di mana para suster tidak aktif berkarya. Di atas etalase, kita dapat melihat representasi kelahiran Kristus oleh Suster Amabilis. Dia membuat sendiri teknik lukis yang menyerupai dengan tekstur fresko. Ini adalah patung lilin pertama Maria dan Kanak Yesus yang dibuat oleh para suster. Berbeda dengan kebanyakan patung yang ada, patung ini selalu menjadi spesimen yang unik karena ia dibentuk dari lilin dan tidak dituang di cetakan. Patung lilin seri Natal ini diciptakan antara tahun 1920 sampai 1930 di studio patung lilin Simpelveld. Hingga tahun 2018, patung-patung ini berada di biara Wien, di mana para suster aktif bekerja di sana sejak tahun 1857. Ini adalah representasi Yesus dipersembahkan di Bait Allah yang dirayakan pada 2 Februari. Tanggal yang memiliki arti bersejarah dan makna penting bagi kongregasi suster PIJ, yakni hari di mana Clara Fey bersama sahabat-sahabatnya pada tahun 1842 mendirikan kongregasi.